Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ansa dan Jalan Mutia dari kelas 8E. Saya akan menceritakan tentang dinasti Mamluk. Latar belakang berdirinya dinasti Mamluk. Dinasti Mamluk berdiri pada pertengahan abad ke-13 Masehi. Kehadirannya memiliki hubungan dengan dinasti sebelumnya, yaitu dinasti Ayyubiyah. Hal ini terjadi karena orang-orang yang terlibat dalam proses pendirian dinasti Mamluk adalah budak-budak yang bekerja untuk dinasti Ayyubiyah. Kata Mamluk sendiri bermakna budak. Mereka adalah orang-orang yang merdeka secara penuh dan penjualan mereka adalah batil. Mereka didatangkan oleh para sultan pemerintahan Ayyubiyah dari berbagai negeri, diantaranya yang terpenting adalah Turkistan, Kaukasus, Asia Kecil, dan negeri-negeri di Asia Tengah. Setelah itu, mereka dibeli pada saat masih kecil dan ditempatkan secara terisolasi. Mereka dididik dan dijadikan tentara oleh penguasa Ayyubiyah yang terakhir, yaitu Al-Malik Al-Saleh. Sejarah dinasti Mamluk bermula dari meninggalnya Al-Malik As-Saleh, penguasa Ayyubiyah terakhir pada tahun 1249 Masehi. Ketika Al-Malik As-Saleh meninggal dunia, anaknya yang bernama Turansyah naik takhta menggantikannya menjadi sultan. Pada tahun 1250 Masehi, kaum Mamluk di bawah pimpinan Aibak dan Baibars berhasil menghilangkan nyawa Turansyah, dan kemudian Aibak berhasil menghilangkan nyawa Musa. Turansyah dan Musa merupakan penguasa terakhir dinasti Ayyubiyah. Istri Al-Malik As-Saleh yang bernama Syajar ad-Dur adalah seorang yang berasal dari kalangan Mamluk atau budak juga yang berusaha mengambil alih pemerintahan. Kepemimpinan Syajar ad-Dur berlangsung sekitar 3 bulan. Aibak mengangkat seorang keturunan penguasa dinasti Ayyubiyah, yaitu Musa, sebagai Sultan Syari, hanya sebagai formalitas saja. Namun, kemudian Musa dihilangkan nyawanya oleh Aibak. Inilah akhir dari dinasti Ayyubiyah di Mesir dan awal dari dinasti Mamluk. Kaum Mamluk di Mesir terdiri atas dua kelompok. Yang pertama Mamluk Bahri, yaitu mereka yang dikaitkan dengan jazirah perkebunan yang dibentang di Sungai Nil, di mana mereka bermukim. Kedua, yaitu Mamluk Burji, yang diambil dari benteng-benteng tempat mereka bermukim di Kairo. B. Pemerintahan pada masa dinasti Mamluk Bahri. Pemerintahan ini didirikan oleh Malik Soleh Najmuddin Ayyub. Nama Mamluk Bahriyah dinisbatkan pada sebuah tempat yang disediakan oleh Sultan Malik As-Soleh Najmuddin Ayyub pada para Mamluk. Tempat ini berada di Pulau Raudan di tepi Sungai Nil, yang dilengkapi dengan senjata, pusat pendidikan, dan latihan materi-materi sipil dan militer. Al-Mamluk Al-Bariyah, para budak lautan. Malik As-Soleh Al-Ayyubi meninggal saat pasukannya sedang sibuk melawan pasukan salib yang dipimpin oleh Louis X. Istrinya Syajar ad-Dur menyembunyikan kabar kematiannya. Kemudian anaknya yang bernama Turansyah naik takhta. Pada tahun 1250 Masehi, Mamluk di bawah pimpinan Aibak dan Baibars berhasil menghilangkan nyawa Turansyah. Kepemimpinan berlangsung selama 3 bulan. Kemudian Syajar ad-Dur menikah dengan Aibak. Namun kemudian Aibak menghilangkan nyawa Syajar ad-Dur dan mengambil alih sepenuhnya pemerintahan. Aibak berkuasa selama 7 tahun, yaitu dari 1250 Masehi hingga 1257 Masehi. Sehingga setelah meninggal, ia digantikan oleh anaknya Ali yang masih kecil berusia muda. Ali kemudian mengundurkan diri pada tahun 1259 Masehi dan digantikan oleh wakilnya, Qutuz. Di awal tahun 1260 Masehi, Mesir terancam oleh serangan Mongol. Kedua tentara bertemu di Ain Jalut dan pada tanggal 13 September 1260 Masehi, tentara Mamluk di bawah pimpinan Qutuz dan Baibars berhasil menghancurkan pasukan Mongol tersebut. Tidak lama setelah itu, Qutuz meninggal dunia. Selanjutnya digantikan oleh Baibars, seorang pemimpin yang tangguh dan cerdas, yaitu dari 1260 Masehi hingga 1277 Masehi. Baibars mengundang Ahmad, anak Khalifah Bani Abbasiyah Az-Zahir, ke Kairo. Kemudian dia dibaiat menjadi khalifah dan diberi gelar Al-Mustansyir pada tahun 659 Hijriah sampai 1260 Masehi. Tujuan dilakukannya hal itu oleh Baibars adalah untuk menguatkan pusat kekuasaan di Kairo dan menarik dukungan negeri-negeri Islam. Setelah itu, Bani Abbasiyah secara berturut-turut berkuasa dengan jumlah khalifah sebanyak 18 orang antara tahun 659 sampai 923 Hijriah. Sultan Al-Mansur Qalawun yang telah menyumbangkan jasanya dalam pengembangan administrasi pemerintah, perluasan hubungan luar negeri untuk memperkuat posisi Mesir dan Syam di jalur perdagangan internasional. Sultan Mamluk yang memiliki kejayaan dan prestasi lainnya dari garis Bani Qalawun adalah putra pengganti Qalawun, yakni Nasir Muhammad, yaitu 696 Hijriah atau 1296
Masehi. C. Pemerintahan pada masa dinasti Mamluk Burji. Masa pemerintahan Mamluk Burji diawali dengan berkuasanya Sultan Barkuk, yaitu dari 780 Hijriah sampai 1382 Masehi. Sampai 801 Hijriah atau 1399 Masehi. Setelah berhasil menggulingkan sultan terakhir dari Mamluk Bahri, yaitu Saleh Haj Ashraf bin Syakban. Pemerintahan selanjutnya dipimpin oleh Sultan Anashir Faraj, yaitu dari 801 Hijriah hingga 808 Hijriah. Putra Sultan Barkuk dan merupakan salah seorang cucu Jengkis Khan yang telah masuk Islam dan berkuasa di wilayah Samarkand dan Khurasan. Pada tahun 1401 Masehi, Aleppo dapat kekuasaan oleh pasukan Timur Leng dan disusul dengan kota Damaskus. D. Kemajuan yang dicapai dinasti Mamluk. 1. Bidang pemerintahan, yaitu pada tahun 1263 Masehi, Baibars mengangkat hakim kepala untuk masing-masing tempat mazhab hukum yang utama, seorang syekh untuk kalangan sufi, dan seorang pemimpin untuk sekumpulan keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Bidang militer. Dinasti sejak usia 10-20 tahun mereka dilatih dan dididik melalui tahapan pendidikan militer dari jenjang militer paling awal beralih menjadi pengawal sultan, kemudian menjadi panglima, dan yang terakhir menjadi sultan. 3. Bidang ekonomi. Posisi Kairo yang menghubungkan Laut Merah dengan Laut Tengah dan kota-kota sepanjang pesisir selatan ke Eropa menjadi sangat penting, sehingga hubungan dengan timur barat berada di bawah penguasaan Mamluk. 4. Bidang ilmu pengetahuan. Sultan Baibars selain dikenal sebagai ahli perang, juga orang yang cinta ilmu pengetahuan. Di bidang kedokteran ada ilmu terkemuka, yaitu Abul Hasan Ali bin An-Nafis yang menemukan sistem peredaran darah. 5. Bidang arsitektur, yaitu mendirikan museum perpustakaan, villa-villa Kuba, dan juga menara masjid. Kemunduran dan runtuhnya dinasti Mamluk. Ada 2 faktor, yaitu faktor internal, yaitu pola hidup para penguasa yang suka hidup mewah dan berfoya-foya, dan menurunnya solidaritas antar sesama militer. Yang kedua, ada faktor eksternal, yaitu situasi tegang hubungan politik antara Turki dan Mamluk terjadi akibat dari tindakan Qaitbay yang melindungi saudara Bayazid II yang berkuasa di Turki dari 1481 sampai 1512 Masehi, yang melarikan diri dari Turki ke Mesir. Ketika terjadi perang antara Turki Utsmani dan Mamluk di sekitar Majdabik pada tahun 1516, beberapa amir yang terlibat di dalam pertempuran itu berkhianat. Akhirnya kekalahan telah dialami Tumanbay pada tahun 1516 sampai 1517. Dengan kekalahan ini berakhirlah kekuasaan dinasti Mamluk yang telah berkuasa di Mesir sekitar 2,5 abad. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Haj Ashraf bin Syakban. Berapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.